Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 751 Akting Ketenangan. Ji Fei berjalan mendekat dan langsung membuka pintu. Tubuh Ning Jing tersandung, wajahnya pucat, dan air mata jatuh. Li Ruosi segera berdiri. "Jing Jing, ada apa?" berdebar. Ning Jing berlutut tepat di depan Li Ruosi. "Direktur Li, ini buruk. Saya mentransfer semua uang perusahaan ke rekening yang salah." "Ah," seru Li Ruosi. Reaksi pertama adalah melihat Ji Fei. Ji Fei mengerutkan kening 2 kali dan menatap Jing Jing tanpa berbicara. Jing Jing segera mengeluarkan selembar kertas cetakan dan berkata, "Saya tidak sengaja memasukkan uang ke rekening ini." Li Ruosi mengambil akun itu dan melihatnya sekilas, tapi dia tidak mengenalinya. Ji Fei masih tidak berbicara. "Ketua, apa yang harus kita lakukan?" Jing Jing bertanya dengan cemas. Ketika Li Ruosi melihat Ji Fei tidak berbicara, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. "Ji Fei, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini?" Ji Fei memandang Jing Jing. "Apakah kamu yakin kamu salah belok?" Hati Jing Jing bergetar, tetapi ekspresinya sangat alami. Dia menangis dan berkata, "Saya yakin karena kesalahan saya salah belok." Li Ruosi memandang Ji Fei. "Berhentilah menanyai Ning Jing dan temukan cara untuk mengetahuinya." Ji Fei melirik Li Ruosi, merasa sangat rumit. Dia masih terlalu sederhana. Sepertinya dia tidak terlalu mendengarkan apa yang dia ingatkan pada Seng Ling Yun terakhir kali. Ada kemungkinan kesalahan transfer, tapi kalau transfer 100 miliar itu salah, siapa yang percaya? Betapapun cerobohnya seseorang, jika dia mentransfer 100 miliar, dia pasti akan memeriksanya dengan cermat beberapa kali. Lagi pula, itu bukan puluhan ribu atau ratusan miliar. Ji Fei sudah tahu pasti ada yang salah di dalam. Namun, Ji Fei tidak langsung menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan fakta untuk membuat Li Ruosi sadar. "Jangan mempercayai orang sembarangan," dia berkata dengan tenang. "Karena transfernya salah, hubungi polisi dan temukan cara untuk mendapatkannya kembali." Ketika Jing Jing mendengar bahwa polisi telah dipanggil, tubuhnya sedikit gemetar, dengan ekspresi gugup dan khawatir di wajahnya. Li Ruosi segera mengangguk, "Ya, kalau begitu panggil polisi." Jing Jing segera menatap Li Ruosi. "Ketua, apakah polisi akan langsung menangkap saya?" Saat Li Ruosi hendak mengatakan ya, Ji Fei bergegas untuk berbicara. "Jangan khawatir, polisi tidak akan pernah menangkapmu. Saya akan membiarkan polisi hanya menyelidiki dan tidak menangkap siapapun." Jing Jing tiba-tiba menghela nafas lega, dengan ekspresi lega di wajahnya. Ji Fei melihat ekspresi Ning Jing dan menjadi lebih yakin dengan penilaiannya. "Karena Anda ingin berbohong, karena orang-orang di belakang Jing Jing ingin bermain, maka bermainlah saja dengan mereka." Segera polisi tiba, mengetahui situasinya, dan membuka kasus untuk diselidiki. Seperti yang dikatakan Ji Fei, Ning Jing tidak dibawa pergi oleh polisi. Li Ruosi segera mengatur ulang orang-orang dan mentransfer deposit ke rekening pemerintah kota Ningjiang untuk memastikan kelancaran partisipasi dalam pelelangan. Ji Fei bertingkah seperti orang normal dan tidak peduli pada apapun. Namun, dia sudah mengirim pesan ke Qi Yuan untuk menyelidikinya. Ning Jing tidak pergi, tetapi menunggu kabar di kantornya. Tiba-tiba ponsel Jing Jing berdering lagi. Meskipun nomor telepon Wu Ziguo telah dihapus, dia masih mengingat nomor telepon tersebut dengan jelas. Jing Jing dengan cepat menekan tombol sambungkan dan bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu masih menelepon?"
Bibir Wu Ziguo dipenuhi dengan senyuman bangga. Bukankah aku berterima kasih padamu? Sama-sama, jika tidak apa-apa, kami tidak akan menghubungimu lagi. Apakah kamu tidak ingin foto dan video itu ada di tanganku? Wu Ziguo berkata sambil tersenyum. Anda, patuh dan patuh saja. Saya sudah membuat perjanjian dengan kantor polisi. Mereka tidak akan mengetahuinya dalam jangka pendek dan tidak akan memberi kabar apapun kepada Jifei. Anda bisa menipu mereka lagi dalam 2 hari dan kemudian datang kepada saya. Selebihnya aku akan mengurusnya. Aku tidak akan pergi, tidak apa-apa jika kamu tidak datang. Aku hanya ingin tahu apakah foto dan video indahmu ini akan bocor atau diposting online. Anda... Ketenangan tidak bisa berkata-kata. Patuhlah dan jadilah wanitaku mulai sekarang. Dan kamu akan mendapatkan kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Haha, Wu Ziguo tertawa dan menutup telepon. Mengenai bidak catur Tranquility, Wu Ziguo merasa perannya belum selesai, dan dia akan terus menggunakannya. Di sisi lain, Jifei telah menerima balasan dari Qi Yuan dan mengetahui bahwa dia mentransfer uang tersebut ke Wu Ziguo. Mulut Jifei menunjukkan niat membunuh. Kemarin di rumah duka, Wu Ziguo tidak terus-menerus melompat keluar untuk menimbulkan masalah dan menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia berani menusuk dirinya sendiri dari belakang. Saat itu, ponselnya berdering. Melihat itu adalah panggilan tak dikenal, Jifei menekan untuk menjawabnya. Halo Tuan Ji, nama saya Deng Hui. Deng Hui berkata dengan sopan. Direktur Deng, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Jifei tidak menunjukkan kesombongan. Tuan Ji, kami mengetahui bahwa perusahaan Anda salah mentransfer uang. Uang itu ditransfer ke rekening keluarga Wu. Sekarang Wu Ziguo sedang mencari koneksi secara pribadi. Biarkan kami polisi tidak memberitahu Anda hasilnya terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda masalah ini harus ditangani? Jifei mencibir. Wu Ziguo benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya dan sebenarnya punya ide lain. Jifei sangat senang atas inisiatif Deng Hui untuk meminta nasihat. Direktur Deng, maka Anda harus melakukan apa yang dikatakan Wu Ziguo dan berpura-pura bahwa Anda masih menyelidikinya. Meski Deng Hui bingung, dia tidak membantah dan langsung mengangguk setuju. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan, dia menutup telepon. Jifei menelepon Qi Yuan dan memintanya untuk tidak bergerak untuk saat ini. Jifei kini memutuskan untuk bersenang-senang dengan Wu Ziguo dan membiarkan istrinya Li Ruoxi tumbuh dewasa sepenuhnya. Li Ruoxi tidak mengetahui hal-hal ini, dan menurutnya, selama Jifei melapor, masalah ini akan diselesaikan dengan sangat mudah, dan 100 miliar pasti dapat diperoleh kembali. Jifei menjawab telepon dan kembali. Li Ruoxi segera melangkah maju. Sayang, apa kabar? Apakah ada kabar sekarang? Jifei menggelengkan kepalanya, masih dalam penyelidikan. Li Ruoxi sedikit tertekan, tapi dia dengan cepat menekannya. Kalau lelang kota Ningjiang berhasil, kita masih perlu menyiapkan dana ratusan miliar. Sekarang kita tidak punya. Apa yang harus kita lakukan? Jifei memang menghasilkan banyak uang di tangan Zhou Fenghua, Asou, dan lainnya sebelumnya. Tetapi karena investasi dari grup Li dan sumbangannya kepada masyarakat, dia tidak punya banyak uang. Adapun uang di rekeningnya, sekarang bukan waktunya Li Ruoxi menggunakannya. Akhirnya, dia memandang Li Ruoxi dan berkata, bagaimana kalau meminta pinjaman sebagian dari Bank Ninghai dan kita akan membicarakannya nanti? Li Ruoxi mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Bagaimana aku bisa lupa? Aku ingin tahu bagaimana kabar Sister Sui dan Tong Tong sekarang.
Li Ruoxi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Sui Muhan. Tetapi dia tidak berhasil menghubunginya, dan itu agak aneh. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menelepon kantor Bank Ninghai, dan mereka segera dihubungi. Mereka mengetahui bahwa Sui Muhan baru saja mengambil cuti, dan mereka tidak dapat menghubungi mereka. Hal ini membuat Li Ruoxi sedikit tertekan dan khawatir. Ji Fei tidak terganggu dengan masalah ini, jadi dia tidak memperhatikan urusan Sui Muhan dan Tong Tong. Di saat yang sama, Wu Ziguo juga mulai sibuk. Bab 752. Jika kamu ingin bermain denganku, aku akan membunuhmu. Di dalam kantor Kia dari Hongke Group, mata Wu Ziguo menyapu wajah Kia. Senyuman muncul di bibirnya, dan matanya tidak menyembunyikan apresiasinya terhadap kecantikan Kia. Kesan Kia terhadap Wu Ziguo tidak bagus, tapi dia diperkenalkan oleh Lu Guxiang. Lu Guxiang masih di rumah sakit. Meskipun sakitnya tidak terlalu parah sekarang, dia sengaja tidak meninggalkan rumah sakit untuk berpura-pura menjadi serius. Sun Jianjun berhenti menyerang Ji Fei, yang memberinya kesempatan untuk melakukan buffer. Wu Ziguo mengetahui tentang Lu Guxiang melalui hubungan yang tidak diketahui, jadi dia menemukan Lu Guxiang. Lu Guxiang tahu bahwa dia berasal dari keluarga Wu, dan berpikir jika bukan karena keluarga Wu, dia tidak akan menjadi anjing Ji Fei. Dia ingin membalas dendam pada keluarga Wu. Jadi dia memperkenalkan Wu Ziguo kepada Kia. Dengan cara ini, Wu Ziguo datang ke kantor Kia. Direktur Qi, saya khawatir ayah baptis Anda telah memberitahu Anda tujuan kedatangan saya, bukan? Wu Ziguo berkata dengan malas. Kia mengangguk, saya mengerti, hanya saja perusahaan kami tidak dapat berbuat apa-apa mengenai masalah ini. Grup Li meminta 70 miliar kembali, yang telah merugikan kami, jadi perusahaan kami tidak ingin berpartisipasi dalam hal baru. Lelang distrik kali ini. Wu Ziguo mengangguk, saya mendengarnya, tapi kali ini jangan khawatir, uang kami adalah uang grup Li, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Kia tercengang, dia tidak menyangka Wu Ziguo begitu murah hati. Menurut pernyataan Anda, tanah di zona pengembangan akan ditinggikan, dan kemudian grup Li akan mengambil alih. Jika mereka tidak dapat memberikan uang jaminan yang mereka bayarkan akan ditahan, menyebabkan grup Li untuk menderita kerugian besar. Tapi bagaimana jika mereka tidak mengikutimu pada saat kritis? Sebuah cibiran muncul di bibir Wu Ziguo. Harga awal tanah di zona pengembangan sekarang adalah 100 miliar. Likuiditas grup Li saat ini tidak cukup untuk 100 miliar. Hanya deposit mereka yang sebesar 70 miliar yang mereka miliki. Itu hanya kekurangan 30 miliar. Anda harus tahu bahwa grup Li memiliki aset yang sangat besar, dan mereka tidak akan kekurangan uang sebanyak itu. Kia memandang Wu Ziguo dan menekankan. Wu Ziguo mengangguk, itulah yang Anda katakan. Tetapi Bank Ninghai bagian belakang mereka tidak memiliki siapapun yang bertanggung jawab sekarang, jadi mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat. Jika grup Li ingin membayar tanah tersebut, hanya ada satu cara, yaitu dengan mengalihkan properti dan saham grup Li saat ini. Dengan cara ini, Li Group akan melemah dan krisis baru akan muncul. Itu adalah tujuan kami. Wu Ziguo tidak menyembunyikan apapun dari Zia, dan memberitahu Kia dengan jelas bahwa tujuan akhir dari penawaran ini adalah untuk mengguncang fondasi grup Li. Wajah Zia tampak berpikir. Letakkan tangan Anda dengan lembut di atas meja. Jalin jari-jari Anda hingga membentuk lengkungan yang sempurna, membuat jari-jari Anda terlihat lebih ramping dan putih. Sangat menarik. Wu Ziguo menatap tangan Kia,
dengan senyuman tipis dan sentuhan keserakahan yang tidak terlalu mencolok di wajahnya. Saya tidak tahu apakah itu karena ketenangannya, tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah tidur dengan wanita itu dan mengendalikannya, dan dia merasa lebih berhasil. Zia kini menjadi sasarannya. Ini bisa dilakukan seperti yang Anda katakan, tapi Anda harus memberi saya jaminan. Kalau tidak, saya lebih suka tidak melakukannya. Kia sangat senang memikirkan bisa membalas dendam pada Jifei, tapi dia tetap mengungkapkan sikapnya dengan sangat tegas. Wu Ziguo mengangguk, tidak masalah. Saya akan menyuntikkan 50 miliar kepada Anda terlebih dahulu sebagai perlindungan risiko jika Anda mengambil alih. Zia tampak santai dan berkata, setuju. Wu Ziguo berdiri dan berkata, apakah Tuan Qi punya waktu? Jika demikian, saya akan membelikanmu minuman. Matanya lembut, tapi serakah. Kia sangat muak dengan aura yang ditampilkan Wu Ziguo dan langsung menggelengkan kepalanya. Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan. Wu Ziguo awalnya mengira Kia akan langsung setuju, tetapi dia tidak menyangka akan menolak dan sedikit terkejut. Tersenyum dan mengangguk, oke, saya akan menunggu sampai Direktur Qi punya waktu. Kata-katanya tersenyum dan penuh percaya diri. Seolah-olah dia sedang memberitahu Zia bahwa kamu adalah tipeku. Kia dengan dingin melemparkan akun tepat di depan Wu Ziguo. Dengan akun ini, Anda dapat membayar 50 miliar dalam 2 jam. Saya akan mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Hari ini adalah hari terakhir untuk berpartisipasi dalam pelelangan distrik baru. Wu Ziguo mengibaskan rambut menutupi matanya dengan dingin. Tidak masalah. Dia melirik ke arah perut Zia dan bertanya, siapa ayah dari anak itu? Zia dengan cepat menutupi perutnya, wajahnya menjadi semakin jijik, dan dia tidak menanggapi. Haha, Wu Ziguo tidak memperhatikan, tertawa dan berbalik untuk keluar. Kia sangat muak dengan Wu Ziguo, tapi memikirkan pengaturan Lu Guxiang, dia hanya bisa menahan diri. Dia mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Lu Guxiang, dan menjelaskan situasinya, bahkan tidak menyembunyikan perilaku hooligan Wu Ziguo. Lu Guxiang mengucapkan beberapa kata penghiburan dan menutup telepon. Setelah berpikir sejenak, dia menghubungi nomor telepon Jifei. Jifei sedang santai bermain dengan ponselnya di kantor Li Ruoxi. Dia kehilangan 100 miliar. Di matanya, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Setelah gelisah beberapa saat, Li Ruoxi perlahan-lahan menjadi tenang. Ruangan menjadi sunyi, dan telepon tiba-tiba berdering. Jifei terhubung, dan suara hormat Lu Guxiang terdengar. Halo, Tuan Ji, saya Lu Guxiang. Apakah itu kamu? Nada bicara Jifei tidak terkejut, tapi bahkan bosan. Lu Guxiang berkata dengan cepat, Tuan Ji, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Jifei mengangkat alisnya, berjalan keluar rumah dan menemukan tempat yang tenang. Katakan saja padaku. Lu Guxiang tahu bahwa Jifei tidak sabar, jadi dia segera menceritakan situasinya dalam poin-poin penting. Setelah Jifei mendengar ini, seringai muncul di bibirnya. Wu Ziguo benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Oke, berita ini sangat berguna, saya mengerti. Patah, Jifei langsung menutup telepon. Lu Guxiang di ujung sana mendengarkan suara bip dari ponselnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Namun, pada akhirnya, dia merasa akhirnya melakukan sesuatu yang dipuji oleh Jifei. Jifei berpikir sejenak dan memanggil Qi Yuan untuk membuat pengaturan. Setelah mendengar ini, Qi Yuan tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, Bos,
Mereka bisa menyesatkan orang yang salah dan kita bisa mencegat mereka. Qi Yuan segera membuat pengaturan. Wu Ziguo meninggalkan grup Hongke dan segera mengatur seseorang untuk mentransfer uang ke grup Hongke. Saya segera menerima kabar bahwa uang telah ditransfer. Wu Ziguo mengabaikannya. 1,5 jam kemudian, Kia tiba-tiba menelepon Wu Ziguo dan bertanya dengan marah, "Wu Ziguo, apakah kamu ingin bekerja sama?" Wu Ziguo terkejut, dan kemudian wajahnya penuh ketidaksenangan. "Kia, apa maksudmu?" "Saya bilang saya akan mentransfer 50 miliar ke rekening kita dalam waktu 2 jam. Di mana uang Anda?" Zia bertanya dengan tajam. "Uang? Aku sudah mentransfernya ke rekeningmu 1 jam yang lalu." Wu Ziguo berkata dengan marah, "Wu Ziguo, apakah kamu mencoba menipu grup Hongke kami? Kami belum menerima 1 sen pun." "Apa? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke bank dan memeriksa rekening grup Hongke kami." Zia menekankan dengan keras. Wajah Wu Ziguo menjadi gelap. "Tunggu aku." Wu Ziguo mengira Departemen Keuangan telah melakukan kesalahan dan segera menelepon Departemen Keuangan. Manajer keuangan gemetar ketakutan dan segera mengirimkan catatan transfer. Wu Ziguo tercengang setelah membaca ini. Uangnya benar-benar ditransfer. Wu Ziguo mendatangi Kia dengan marah dengan catatan ini. Menurutnya, ini adalah Zia yang mencoba menipunya demi uang. Sebagai anak tertua dari keluarga Wu, tugasnya hanya menipu orang lain. Bahkan Jifei pun ditipu oleh Kia. Saat ini, Jifei baru saja menutup telepon Qi Yuan, dan 50 miliar telah diperoleh. "Oh, jika kamu ingin bermain denganku, aku akan membunuhmu." Jifei sangat meremehkan Wu Ziguo. Bersambung,